Pada saat yang sama, perompak lain di Teluk Aden hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Hampir semua pemimpin organisasi perompak tanpa janji sebelumnya kompak memanggil kembali semua speedboat mereka dari laut. Mereka takut kalau ada satu saja speedboat mereka yang secara tidak sengaja kembali menyinggung pasukan Galesong, maka hal itu akan benar-benar membawa kehancuran total bagi mereka. Maka lebih baik mereka menghentikan semua aksi perompakan untuk sementara daripada menanggung resiko. Setelah speedboat dikumpulkan, mereka bahkan tidak berani meninggalkan kapal itu di dermaga atau pantai, melainkan menyeretnya ke tengah-tengah camp menggunakan traktor dan dijaga dengan ketat. Mereka takut kalau lengah sedikit saja, pasukan Galesong akan menyapu bersih semuanya. Kemudian para pemimpin ini diam-diam mengadakan rapat rahasia untuk membahas langkah selanjutnya. Dalam rapat itu, seseorang berkata, "Menurutku, untuk sementara ini, kita semua sebaiknya berhenti dulu membajak kapal dagang. Kalau sampai tanpa sengaja kita menyinggung pasukan Galesong lagi, bisa-bisa kali ini kita benar-benar tamat." Seseorang mengeluh dengan putus asa, "Tapi kita juga tidak bisa hanya duduk diam. Kalau kita ingin organisasi ini tetap berjalan, cepat atau lambat kita harus kembali ke pekerjaan lama." Lalu ada yang menimpali, "Kalau begitu, masalah besar yang kita hadapi adalah kita memang bisa melanjutkan merompak, tetapi kita tidak boleh lagi menyinggung pasukan Galesong. Orang-orang itu terlalu kejam. Hanya karena insiden kecil, bardel pun langsung mereka habisi tanpa ampun. Mereka tidak memberikan celah sedikit pun." Seseorang bertanya, "Kalau kita masih ingin mencari nafkah di jalur ini, kita pasti harus tetap membajak kapal dagang. Tapi dalam prakteknya, bagaimana caranya kita bisa menghindari pasukan Galesong? Apa iya setiap kali ingin membajak kapal, anak buah kita harus bertanya dulu apakah ini adalah kapal yang dikawal oleh pasukan Galesong? Kalau semua kapal mengaku dikawal oleh pasukan Galesong, kita tidak akan bisa lagi bekerja." Orang yang sebelumnya mengeluh langsung mengangguk. Ini masalah besar. Kalau pasukan Galesong benar-benar memonopoli semua layanan pengawalan, berarti mereka memang tidak ingin memberi ruang hidup untuk kita. Kalau begitu, lebih baik kita berperang habis-habisan. Tapi kalau mereka tidak memonopoli, kita harus mencari cara untuk mengetahui kapal mana saja yang mereka kawal. Kalau kita tahu, kita bisa menghindar sejauh mungkin. Pemimpin perompak yang bertanya tadi setuju. Jadi, kita harus mencari cara untuk menghubungi pasukan Galesong, lalu menyatakan kalau kita hormat kepada mereka, kemudian mencoba membuat kesepakatan. Kita berjanji untuk tidak menyentuh kapal yang dikawal oleh pasukan Galesong. Bagaimana menurut kalian? Semua langsung sepakat menghadapi organisasi seganas pasukan Galesong. Mereka sangat tahu diri dan tidak berani mencari masalah. Tapi walaupun mereka sepakat, masalahnya adalah bagaimana caranya mereka menghubungi pasukan Galesong. Organisasi tentara bayaran top seperti itu bukan sembarang orang yang bisa menghubungi mereka secara langsung. Di saat mereka kebingungan, pasukan Galesong tiba-tiba mengumumkan secara terbuka bahwa mulai sekarang jalur pemesanan layanan pengawalan Teluk Aden sudah dibuka. Para pemilik kapal yang ingin bekerja sama bisa melakukan kontak melalui email yang disediakan. Setidaknya, mereka bisa mengirim permohonan untuk bertemu lewat email itu. Kalau pasukan Galesong setuju, berarti ada ruang untuk negosiasi. Maka para pemimpin perompak segera memilih satu orang yang paling berpendidikan untuk menghubungi pasukan Galesong lewat email itu. Sejak email itu dipublikasikan, Wan Po-jun langsung mengawasi isinya. Dia tahu ide dari Andi Rewa ini adalah langkah brilian yang menembak dua sasaran sekaligus. Bisa melihat minat para perusahaan pelayaran dunia terhadap layanan mereka, sekaligus menjalin komunikasi dengan para perompak.
Tapi yang tidak dia sangka, dalam waktu 10 menit saja, sudah masuk puluhan ribu email. Email-email itu datang dari netizen seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Tapi intinya sama, mereka mendukung dan berterima kasih atas tindakan pasukan Galesong di Teluk Aden. Wan Po Jun terkejut melihat antusiasme global yang begitu besar. Melihat email yang masuk bagaikan banjir bandang, dia pun segera membentuk tim puluhan orang untuk memilahnya. Dari puluhan ribu email itu, mereka menemukan beberapa lusin dari perusahaan pelayaran global yang serius ingin mengetahui tentang detail layanan pengawalan, khususnya mengenai biaya dan skemanya. Wan Po Jun memerintahkan timnya mencatat semua kontak itu, lalu membalas bahwa detail harga dan skema akan segera diumumkan dan akan diberitahu sebentar lagi. Dalam 1 jam, email ucapan terima kasih yang masuk sudah mencapai ratusan ribu. Dari antara semua itu, ada satu email yang mengaku dari pemimpin pasukan Puntland yang mengajukan permintaan untuk bertemu demi mewakili semua perompak Teluk Aden. Wan Po Jun lalu menyuruh timnya membalas, memberikan koordinat sebuah pulau kecil tak berpenghuni di selatan Oman, dan mengatur waktu pertemuan pada pukul 6 sore hari itu. Pihak pasukan Puntland langsung memahami maksudnya dan membalas serta memastikan mereka akan tiba tepat waktu. Kemudian, pasukan Galesong mengirim seorang jenderal bintang 5 beserta beberapa personel bersenjata dengan helikopter dari pangkalan sementara di Oman menuju pulau itu. Ketika pemimpin pasukan Puntland tiba dengan speedboat, para prajurit pasukan Galesong sudah menunggu. Setelah memeriksa kalau mereka tidak membawa alat perekam apapun, barulah mereka dibawa masuk ke tengah pulau menemui sang jenderal. Begitu bertemu, pemimpin itu langsung berkata dengan penuh hormat, "Salam Tuan, namaku Sheikh. Aku adalah pemimpin pasukan Puntland." Jenderal pasukan Galesong itu menatap dingin dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku ingin tahu adalah kenapa kau seorang perompak berani-beraninya minta bertemu dengan kami. Apa motif tersembunyimu?" Sheikh buru-buru menjawab, "Pasukan Galesong yang sangat kami hormati, kami dan para pemimpin lain menyambut baik kehadiran kalian di Teluk Aden. Kami hanya ingin berbicara secara damai dan mencari cara agar kita bisa hidup berdampingan di masa depan." Jenderal itu berkata dengan nada dingin, "Kami pasukan Galesong tidak akan pernah bekerja sama dengan kelompok seperti kalian. Kalian tidak pantas." Sheikh langsung pucat. Kalau ini adalah sikap pemimpin pasukan Galesong, berarti mereka benar-benar hendak memusnahkan semua perompak. Namun jenderal itu melanjutkan, "Tapi aku bisa mengatakan kalau bisnis kami sangat banyak dan kapal yang butuh pengawalan pun tidak terhitung. Paling maksimal kami hanya bisa mengawal 50-60% dari semuanya. Asal kalian tidak mencari gara-gara dengan kami bisa membiarkan kalian hidup." Sheikh langsung berkata dengan gembira, "Apakah itu benar? Asal kami tidak melawan pasukan Galesong, kalian benar-benar akan membiarkan kami hidup?" Jenderal itu membalas dengan dingin, "Apakah menurutmu aku memiliki banyak waktu untuk bercanda denganmu?" Sheikh buru-buru tersenyum, Tentu tidak, Tuan. Aku percaya pasukan Galesong selalu menepati janji." Dia lantas teringat sesuatu yang penting dan berkata, "Kalau boleh tahu, apakah kedepannya pasukan Galesong bisa memberitahu kami kapal mana yang dikawal oleh pasukan Galesong agar kami bisa menghindar dan tidak salah sasaran?" Jenderal itu mencibir, "Kau pikir kami pasukan Galesong perlu melakukan kontak rutin dengan bandit seperti kalian?" Sheikh cepat-cepat mengangguk, Tentu tidak, Tuan. Pasukan Galesong adalah organisasi elit, tidak sejajar dengan kami para perompak." Lalu dengan nada canggung dia berkata, "Tapi kalau kami tidak tahu kapal mana yang dikawal oleh pasukan Galesong, kami akan kesulitan untuk menghindar.
Jenderal itu berkata dengan dingin, "Kami akan segera luncurkan situs web yang akan mempublikasikan semua misi pengawalan kami. Di sana kami akan mengumumkan kapal mana saja yang kami lindungi." Sheikh langsung girang. "Luar biasa, baiklah. Kami pasti akan memantau situs itu. Kami janji akan menjaga jarak dan tidak akan mengganggu kapal pasukan Galesong. Kita akan hidup berdampingan." Tetapi jenderal itu langsung membentak dingin, "Apa maksudmu hidup berdampingan? Kau pikir aku ada di sini untuk bernegosiasi denganmu?" Sheikh gemetar dan buru-buru berkata, bukan tuan. Aku tidak bermaksud begitu. Pasukan Galesong jelas tidak akan berurusan dengan kami para perompak. Maksudku adalah demi menghormati pasukan Galesong, kami berjanji akan menjauh dari kapal-kapal pasukan Galesong." Ketika Sheikh membawa kembali kabar ini ke Teluk Aden, seluruh organisasi bajak laut di kawasan itu langsung menghela nafas lega. Mereka merasa seolah baru saja lolos dari maut. Yang paling mereka takuti adalah kalau pasukan Galesong berniat membasmi mereka habis-habisan dan sepenuhnya memutus sumber penghidupan mereka. Namun yang tidak mereka sangka, pasukan Galesong ternyata tidak berniat untuk memonopoli total bisnis pengawalan di seluruh Teluk Aden. Dengan begitu, mereka pun masih memiliki ruang yang cukup untuk bertahan hidup. Dengan cepat mereka pun sepakat atas dua hal. Pertama, sebelum situs pengawalan milik pasukan Galesong resmi diluncurkan, semua kapal cepat harus berhenti beroperasi. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar ke laut untuk membajak kapal dagang demi menghindari masalah dengan pasukan Galesong. Kedua, setelah situs pengawalan tersebut online, mereka harus mematuhinya sebagai pedoman operasi dan sama sekali tidak boleh menyentuh kapal manapun yang dikawal oleh pasukan Galesong. Tidak lama kemudian, kejadian yang mengejutkan industri pelayaran pun terjadi. Di seluruh Teluk Aden, tiba-tiba tidak terlihat lagi satupun kapal cepat bajak laut yang berlayar. Seolah-olah para bajak laut itu serempak menghilang dari tempat ini. Bahkan Andi Rewa sendiri tidak menyangka kalau bisnis pengawalan bersenjata milik pasukan Galesong bisa berjalan semulus ini. Dengan kondisi seperti ini, kedepannya pasukan Galesong nyaris bisa menghasilkan uang tanpa usaha di Teluk Aden. Karena para bajak laut tidak berani menyinggung pasukan Galesong, akhirnya pasukan Galesong bahkan tidak perlu benar-benar mengirim orang untuk mengawal. Cukup dengan mempublikasikan daftar kapal yang sudah membayar biaya pengawalan di situs mereka dan uang akan mengalir dengan sendirinya. Dan para bajak laut itu pun tidak akan sebodoh itu untuk mencari masalah dengan pasukan Galesong. Bagaimanapun, masih ada setengah dari kapal dagang yang dikawal oleh perusahaan keamanan internasional lainnya di Teluk Aden. Bagi para bajak laut, perusahaan-perusahaan keamanan internasional itu tidak seberapa menakutkan. Yang besar saja, paling-paling hanya mempunyai beberapa ratus personel bersenjata. Tidak mungkin seperti pasukan Galesong yang bisa sewaktu-waktu menyingkirkan pemimpin organisasi bajak laut. Jadi mereka pun tidak gentar. Namun Andi Rewa juga tidak menganjurkan agar pasukan Galesong benar-benar hanya duduk santai sambil menghasilkan uang. Karena sudah masuk ke bidang pengawalan bersenjata dengan gebrakan besar, tentu saja mereka juga harus menunjukkan semangat dan profesionalisme. Maka dari itu, Andi Rewa tetap mengingatkan Wan Po-jun agar tidak boleh lengah dalam pekerjaan pengawalan ini. Begitu kapal kargo yang sebelumnya disiapkan sebagai basis laut sudah selesai dimodifikasi, mereka harus rutin berpatroli di perairan Teluk Aden untuk selalu mengingatkan para bajak laut agar menjauh. Sementara situasi di Teluk Aden sudah tenang, kota Makassar justru mulai bergejolak. Dalam 2 hari ini, Maia Klinik di Amerika masih terus mempublikasikan hasil terapi dari jamu reinkarnasi. Seiring kondisi pasien yang semakin membaik dari hari ke hari,
Kepercayaan dunia terhadap jamu ini pun terus meningkat. Hal ini membuat berbagai negara di dunia semakin tidak sabar menantikan obat ini, terutama setelah mereka mengetahui bahwa produksi obat ini sangat terbatas. Banyak kalangan elit dunia pun mulai tergoda ingin memilikinya. Menurut laporan dari anak buah Albert, beberapa hari ini jumlah warga asing yang datang ke Makassar terus meningkat dibandingkan biasanya. Beberapa hotel bintang 5 yang jarang penuh, kini hampir selalu dalam kondisi penuh. Bahkan Hotel JX Marion yang sebelumnya sempat sepi, kini juga dipenuhi oleh banyak tamu asing. Dan hampir semua orang ini datang demi jamu reinkarnasi. Namun Andi Rewa sebagai dalang di balik semua ini justru sama sekali tidak memusatkan perhatiannya ke urusan ini. Yang benar-benar dia fokuskan adalah lelang jamu regenerasi yang akan segera diselenggarakan. Dari informasi di situs intelijen pasukan Galesong, terlihat kalau jamu regenerasi kini sudah memiliki pengaruh tertentu di kalangan atas Eropa dan Amerika. Meski belum sepopuler jamu reinkarnasi, namun bagi para elit puncak, nilainya jauh lebih besar. Kini banyak kalangan elit puncak barat yang berusaha mati-matian mencari tahu soal jamu regenerasi ini. Namun karena terlalu misterius, mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Saat ini, Andi Rewa sedang mengkonfirmasi semua detail persiapan sebelum promosi resmi lelang jamu reinkarnasi atau regenerasi bersama Ibnu Komar dan Fania. Fania sudah menyiapkan barang-barang lelang lainnya dan keseluruhan proses lelang akan diurus oleh museum barang antik miliknya. Sementara Ibnu Komar sudah memerintahkan timnya untuk mengembangkan platform pendaftaran dan verifikasi dana khusus untuk lelang jamu regenerasi. Jadwal hotel pun sudah sepenuhnya dipesan, bahkan ballroom tempat acara juga sudah mulai renovasi. Mengenai renovasi ballroom, Andi Rewa mengingatkan kepada Ibnu Komar. Saat hari lelang nanti, semua jendela di ballroom harus benar-benar disegel. Semua kamera pengawas dan ruang kontrol harus diputus total dari jaringan agar tidak bisa diretas atau bocor. Selain itu, ruang kontrol nanti diserahkan kepada pasukan Galesong untuk dikelola. Harus dipastikan semua rekaman video benar-benar dirahasiakan dan tidak boleh bocor sedikit pun. Ibnu Komar segera berkata, "Tenang saja Tuan, urusan ini akan aku tangani langsung." Andi Rewa mengangguk lalu berkata lagi, "Selain itu, saat acara nanti, radius 500 meter di sekitar ballroom, tidak boleh ada orang luar yang mendekat. Semua peserta lelang sebelum masuk harus melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Pastikan tidak ada satu orang pun yang membawa perangkat perekam atau kamera. Kalau ada yang ketahuan menyelundupkan, langsung dicabut hak ikut lelangnya dan diusir." Ibnu Komar buru-buru bertanya, "Lalu bagaimana dengan ponsel? Nanti kalau angka lelangnya besar, mereka pasti perlu menelpon bagian keuangan mereka untuk mentransfer." Andi Rewa berkata, "Tidak masalah. Kau siapkan saja beberapa ponsel lama yang hanya bisa menelpon. Kalau pemenang lelang butuh menelpon, mereka akan menggunakan ponsel yang kita sediakan." Ibnu Komar langsung mengangguk, "Baik Tuan, nanti aku akan mengelilingi ballroom dengan pagar. Hanya ada satu pintu masuk, dan di sana akan kita pasang alat keamanan tercanggih untuk memastikan tidak ada barang logam yang masuk." Andi Rewa merasa puas dan mengangguk. Lalu dia berkata, "Nanti aku juga akan menelpon Wan Pojun agar pasukan Galesong mengirimkan lebih banyak orang untuk membantu pengamanan saat lelang." Ibnu Komar lalu bertanya, "Kalau begitu, kapan kita mulai promosinya?" Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata, "Besok. Mulai besok kita umumkan keluar dan langsung luncurkan situsnya. Kita akan mulai membuka pendaftaran." Ibnu Komar berkata dengan semangat,
Kalau kabar ini disebarkan, para miliarder top barat itu pasti geger. Mungkin akan muncul juga para konglomerat misterius yang biasanya jarang kita dengar namanya. Andi Rewa tertawa. Tahun pertama ini pasti masih ada yang ragu dan memilih menunggu. Sebagian orang mungkin juga malu-malu untuk langsung datang. Tapi begitu lelang pertama selesai dan pemenang yang mendapat jamu regenerasi itu langsung menelannya di depan para miliarder top, maka semua orang akan menyaksikan sendiri efeknya. Pada saat itulah mereka baru benar-benar percaya. Lalu dengan nada main-main Andi Rewa berkata, asalkan lelang tahun ini berjalan sukses, di tahun depan kita pasti bisa memaksa semua elit yang bersembunyi di balik layar itu untuk muncul. Saat itu mungkin raja atau ratu dari beberapa negara juga akan datang sendiri untuk ikut berebut jamu regenerasi ini. Saat mendengar kalau Andi Rewa akan memulai promosi dan pendaftaran lelang pil regenerasi besok, Fania segera berkata dengan cemas, "Tuan Andi, aku sudah memilih 3 kandidat pembawa acara lelang. Apakah kau ingin melihatnya dulu untuk diseleksi?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Baik, pembawa acara memang sangat penting dalam sebuah lelang, jadi harus dipilih dengan cermat. Fania segera mengeluarkan ponselnya, membuka beberapa video dari album fotonya, lalu memutarnya satu persatu sambil menjelaskan track record para kandidat. Andi Rewa dengan sabar menonton ketiga video tersebut. Ketiga kandidat ini terdiri dari 2 wanita dan 1 pria, berusia sekitar 40 tahun. Dari penampilan, aura, tutur kata, hingga intonasi suara, semuanya tergolong di atas rata-rata dan sepertinya cukup layak untuk posisi itu. Namun, Andi Rewa merasa ada sesuatu yang kurang dari mereka. Ketika dia melirik Fania yang berdiri di depannya, barulah dia menyadari apa yang hilang dari ketiga orang itu. Yang kurang dari mereka adalah pesona tenang dan anggun ala wanita bangsawan yang dimiliki Fania. Sebagai teman lama, Andi Rewa memang selalu mengagumi aura yang dipancarkan oleh Fania. Walaupun Fania bukan putri dari keluarga aristokrat papan atas, namun pesona pribadinya tidak kalah dari para sosialita kelas atas. Kalau Fania yang menjadi pembawa acara untuk acara pelelangan ini, jelas itu merupakan pilihan terbaik. Maka Andi Rewa pun berkata, "Fania, menurutku tidak ada orang yang lebih cocok menjadi pembawa acara ini selain kau." Fania langsung gugup dan berkata, Aku? Tuan Andi, aku belum pernah menjadi pembawa acara lelang sebelumnya." Andi Rewa tersenyum. Tidak masalah kalau belum pernah. Lagi pula masih ada sekitar 20 hari sebelum lelang dimulai. Kau masih sempat untuk berlatih secara intensif. Lalu Andi Rewa menambahkan, "Fania, di seluruh Makassar ini, tidak ada orang yang lebih pas daripada kau. Lagi pula, kau adalah kepala keluarga wirawan. Kalau kau sendiri yang memimpin acara ini, maka itu pasti akan meninggalkan kesan mendalam bagi para bangsawan kelas atas yang hadir. Dampaknya juga akan sangat besar untuk masa depan keluarga wirawan." Fania sempat ragu sejenak, namun kemudian dia mengangguk pelan dan berkata dengan mantap, "Kalau Tuan Andi sudah berkata begitu, baiklah, aku akan mencobanya." Setelah itu Fania teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Tuan Andi, nanti kau akan hadir di lokasi bukan? Ini adalah acara besar. Aku takut kalau nanti aku tidak bisa mengendalikan situasi." Andi Rewa tersenyum. "Aku akan berada di ruang kontrol dan menonton siaran langsungnya secara real time. Pada hari lelang, kau akan memakai earphone. Jadi kalau ada apa-apa, aku bisa langsung memberitahu lewat itu." Fania pun merasa lega dan buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku menjadi tenang." Saat yang sama di Washington, Amerika Serikat, di pusat penelitian yang disediakan oleh militer, beberapa tim masih berusaha keras menggunakan berbagai cara, termasuk metode mistik,
untuk membongkar formula jamu reinkarnasi. Namun tidak peduli bagaimana mereka mencoba, jamu buatan mereka tidak menunjukkan efek penyembuhan sedikit pun terhadap sel kanker. Meski baru beberapa hari berlalu, James dan Roderick sudah hampir kehabisan kesabaran. Ketika riset para ilmuwan itu masih stagnan, tiba-tiba Roderick menerima perintah khusus dari utusan Gedung Putih yang langsung berasal dari pimpinan tertinggi. Perintah itu menuntut Roderick untuk segera menyerahkan 10 kotak jamu reinkarnasi kepada utusan khusus dari Gedung Putih yang akan menyimpannya bersama dengan kode peluncuran nuklir sebagai barang strategis tingkat tertinggi. Perintah ini membuat Roderick sangat terjepit. Awalnya, James hanya membawa pulang 20 kotak dengan total 140 butir pil. 4 kotak sudah disisihkan untuk anak James yaitu Jimmy. Sisanya selain untuk riset juga harus dibagikan kepada 4 pasien lain yang sebelumnya direkomendasikan oleh Gedung Putih. Sejak awal jumlah jamu tersebut sudah terbatas. Sekarang utusan itu meminta 10 kotak untuk dijadikan barang strategis, yang berarti stok yang tersisa di tangan Roderick hampir habis. Roderick pun tidak tahan dan mengeluh kepada utusan itu. "Tuan utusan, farmasi bioteh memang sangat ketat dalam mengontrol distribusi obat ini. Mereka bahkan menggelar uji coba di Makassar secara tertutup. Sama seperti kita yang mengawasi pasien di sini. Setiap pil harus benar-benar dipastikan ditelan oleh pasien. Dalam kondisi seperti ini, kalau stok 20 kotak ini habis, akan sangat sulit bagi kami untuk mendapatkannya lagi." Sang utusan berkata dengan tegas, "Justru karena alasan itulah, atasanku meminta 10 kotak itu untuk disimpan sebagai cadangan strategis. Kalau suatu hari pemimpin tertinggi kita membutuhkan obat itu, bagaimana jadinya kalau stoknya habis?" Roderick mengeluh, "Tapi tidak bisa langsung diambil sebanyak itu. Kalau begitu, mungkin kami hanya bisa bertahan selama beberapa hari. Lalu stoknya benar-benar habis." Sang utusan berkata tanpa kompromi, "Tuan Roderick, kesulitan yang ada di sini adalah urusanmu untuk diatasi. Kalau perlu, hentikan dulu uji coba klinis kalian. Itu saja sudah bisa menghemat banyak stok jamu reinkarnasi." Meskipun ada banyak tokoh penting di Gedung Putih, tapi utusan ini hanya melapor langsung ke pimpinan tertinggi. Sementara itu, pasien yang ikut uji coba bukanlah kerabat langsung dari sang pemimpin. Jadi, pemikirannya sederhana saja. Selama masih ada stok, utamakan untuk cadangan pemimpin. Kalaupun harus mengorbankan yang lain, itu tidak masalah. Roderick langsung merasa pusing, namun sang utusan tidak mau tahu tentang kesulitannya dan berkata dengan nada dingin, "Tuan Roderick, karena obat ini sekarang sudah dikategorikan sebagai bahan strategis tingkat tertinggi, maka kalau kau menolak menyerahkannya, aku berhak meminta FBI menangkapmu atas tuduhan membahayakan keamanan nasional." Roderick tahu orang ini tidak sedang bermain-main. Kalau barang ini sudah masuk kategori strategis nasional, artinya ini menyangkut keamanan negara. Kalau dia membangkang, karirnya pasti tamat. Akhirnya dia pun tidak berani melawan perintah dan menyerahkan 10 kotak jamu tersebut kepada sang utusan. Utusan tersebut langsung naik helikopter bersenjata meninggalkan markas. Sementara Roderick buru-buru mengumpulkan tim dokter untuk menghentikan pengobatan 4 pasien lainnya. Untuk anak James, Jimmy, dia masih disisihkan 1 kotak lagi. Tapi begitu kotak itu habis, kalau tidak ada tambahan stok, pengobatannya pun harus dihentikan. Kabar ini segera sampai ke telinga James. Begitu mendengar hal itu, dia langsung marah besar dan menerobos masuk ke kantor Roderick sambil berteriak, "Roderick, bukankah kau sudah berjanji akan menyisihkan 4 kotak obat untuk anakku? Kenapa dokter malah mengatakan bahwa begitu kotak terakhir obat Jimmy habis, dia harus kembali ke kemoterapi biasa?" Roderick menjawab dengan lelah, "James, bukan aku yang mengingkari janji.
Utusan Gedung Putih baru saja mengambil 10 kotak itu dan sekarang obat itu sudah menjadi bahan strategis tertinggi. Kau tahu sendiri apa artinya, bukan? James langsung lemas seperti balon kempes. Dia paham maksud Roderick. Dalam situasi ini, mereka berdua tidak punya kekuasaan apapun dan hanya bisa patuh. Roderick pun menghela nafas dan berkata, sekarang satu-satunya harapan kita adalah pada Nakamura Shunpei. Kalau dia bisa membongkar formula rahasia reinkarnasi di Makassar, semua masalah ini bisa selesai. Nakamura Shunpei yang dipenuhi harapan besar saat ini juga sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Setelah menetap sementara di Makassar, selama 2 hari terakhir dia terus mengumpulkan sampel lingkungan di Makassar. Udara, tanah, debu, dan sumber air semuanya menjadi objek penelitiannya. Namun setelah melakukan berbagai penelitian, dia semakin merasa kalau lingkungan di Makassar ini bukan hanya tidak istimewa, tapi malah secara keseluruhan masih kalah dengan Washington. Anggota timnya pun berpendapat serupa. Polusi udara memang tidak terlalu parah, tapi juga tidak bisa dibilang bersih. Selain itu, dengan laju urbanisasi yang cepat dan populasi yang besar, ruang hijau menyusut dan tekanan terhadap lingkungan menjadi sangat tinggi. Justru karena lingkungan Makassar yang secara keseluruhan kalah dibandingkan Washington, Nakamura Shunpei jadi tidak habis pikir kenapa farmasi bioteh bisa memproduksi jamu reinkarnasi yang revolusioner di tempat seperti ini. Saat Nakamura Shunpei masih tenggelam dalam kebingungan, dia menerima telepon dari Roderick. Begitu telepon tersambung, Roderick langsung bertanya, "Nakamura, bagaimana perkembangan penelitian kalian di Makassar?" Nakamura Shunpei buru-buru menjawab, "Tuan Roderick, sejauh ini kami belum menemukan terobosan yang jelas. Mohon beri kami sedikit waktu lagi." Roderick berkata tanpa basa-basi, "Waktunya sudah mendesak. Kalian harus mencari cara untuk mempercepat kemajuan." Dengan nada lelah, Nakamura Shunpei menjawab, "Tuan Roderick, selama 2 hari ini, kami sudah menganalisis kondisi lingkungan Makassar dan tidak menemukan hal khusus. Kami juga sudah memesan sejumlah bahan baku dari pemasok lokal, dan dalam 2 hari ini, kami akan mulai uji coba pembuatan. Semoga bisa mendapat terobosan." Lalu Nakamura menambahkan, "Besok, aku juga berencana pergi ke sekitar pabrik farmasi bioteh untuk mengambil sampel lingkungan tambahan dan menganalisisnya." Roderick mengangguk, "Bagus. Pokoknya semua harus dipercepat. Aku akan membantu menyiapkan pesawat pribadi. Begitu ada sampel, segera kirimkan ke Washington."